Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'alaniyatul futuh wal manawar rasul muhabbatin nasul Islahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seluruh mu'alif hadal kitab Syekh Nawi al-Bandani, Syekh Imam Ghazali wa usulihim wa fura'ihim wa dhabil hukuki alim majma'in. Wa thumma ila ruhi Syekh Murabbi ruhi Sayyidul Walid al-Habib bin Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir al-Singgab. Wa thumma ila ruhi Syekh Murabbi ruhi Ki Haji Hasan Basri Abu Bakar. Wa thumma ila ruhi Syekh Murabbi ruhi Ki Haji Sambil Rasyad. Wa thumma ila ruhi Syekh Murabbi ruhi Ki Haji Hasan Basri Abu Bakar. Wa thumma ila ruhi Syekh Murabbi ruhi Ki Hafizuddin wa thumma ila ruhi Syahibul Maqam al-Habib Rasul Idrus Mu'alim Qasim wa usulihim wa furu'ihim wa dhabil hukuki alim ajma'in. Anna Allah ta'ala yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqq بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Silakan dibuka kitab Barakil Ubudiyah. Ada di halaman berapa itu? Kemarin bagian dalam
nanggung ya. Belum selesai itu bagian dalam penting kita baca. Sekarang giliran yang wa annahu arsala abdahu itu bagian dalam yang kita baca ini. Nanti selesai balik lagi kita ke bagian pinggir. Berapa baris tuh? Kalau bagian dalam wa annahu arsala abdahu itu 16 baris dari atas ya. Halaman 4 16 baris dari atas. Wa annahu arsala abdahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa annahu arsala abdahu sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallama fahuwa rasuluhu as-sadiqu fima jaa bihi minal ahkami wa fima akhbara bihi min umuri al-akhirati kal hashri wan nashri wa adzabil qabri wa su'ali munkarin wa nakirin wal mizani was sirati wal jannati wan nari wal haudi was syafa'ati wa ghairi dzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum ajma'in. Ini masih kita baca bagian dalam karena penting berkaitan dengan ilmu tauhid ya. Karena ilmu tauhid itu ilmu untuk mensahkan akidah kita. Jadi jangan sampai kita nggak paham ilmu tauhid. Dan memang ilmu tauhid ini adalah hukumnya fardu ain. Di samping ilmu fikih hukumnya fardu ain, kemudian ilmu tasawuf pun sama hukumnya fardu ain, maka begitu juga hukumnya fardu ain wajib bagi setiap individu yang sudah mukallaf ataupun akal baligh untuk mempelajari ilmu tauhid. Jadi kitab yang kita pelajari ini mencakup 3 ilmu ini. Jadi ilmu fikih ada, ilmu tauhid juga ada, ilmu tasawuf juga ada masuk di situ. Ya. Dikata oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, jadi yang ngarang kitab bagian dalam ini keterangannya, syarahnya adalah seorang ulama Nusantara, ulama yang terkemuka, yaitu dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani, Tanara, Banten. Banyak sekali karangan-karangan beliau, dan memang semua kitab-kitab yang beliau karang itu penuh manfaat dan juga penuh barokah ya. Jadi di kalangan semua pesantren, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu kitab-kitab beliau dibaca dan dipelajari oleh para penuntut ilmu.
Nah kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa annahu arsala abdahu sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu ay wa anna Allah ta'ala, takdirnya begitu. Wa annahu ay wa anna Allah ta'ala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala arsala abdahu, Allah ta'ala telah mengutus, telah menurunkan, telah mengutus, telah menurunkan abdahu, yaitu seorang hamba, hambanya Allah. Yang disebut dengan hamba, hambanya Allah, Abdullah. Ini menunjukkan bahwa idhofahnya litasyrif, menunjukkan penyandaran untuk menunjukkan kemuliaan. Idhofah litasyrif, ya. Jadi kepada siapa kita disandarkan? Kalau kita disandarkan kepada zat yang maha mulia, zat yang maha tinggi, maka tentunya kita mulia. Kalau kita disandarkan kepada makhluk yang hina dina, kalau kita disandarkan kepada makhluk yang rendah, tentunya kita pun akan ikut rendah. Itu hambanya Allah. Tuh. Murid siapa? Murid Habib. Murid Habib Umar, murid Sayyidil Walid. Bangga gak kita dinisbahkan kepada Al-Walid, dinisbahkan kepada Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman, dinisbahkan kepada Sayyidil Walid Al-Habib Umar? Bangga kita. Anak buah siapa tuh? Anak buah Sambo. Seneng apa bangga? Iya kan? Ya. Najis dah gua, kan begitu. Iya. Nah, ya. Kalau mungkin kalau sebelum kelakuannya begitu, orang bangga kali ya, jenderal. Orang deket jenderal, anak buahnya jenderal gitu. Kalau sekarang ya ogah banget itu. Rendah kita. Ya. Nah. Ya. Ya. Gitu begitu. Ya. Nah, jadi kepada siapa kita dinisbahkan? Kepada siapa kita disandarkan? Anak muridnya siapa? Anak muridnya Panji Gumilang. Ya, lo sesat deh. Ya, gitu kan. Antum seneng nggak gitu? Murid sono gitu, seneng nggak tuh? Nggak, ntar dulu. Kagak seneng kita, ya kan? Nah ini Abdullah, hambanya Allah, menunjukkan idhofah litasyrif gitu. Dinisbahkan, disandarkan kepada zat yang maha mulia, maka dia pun akan ikut mulia. Kalau dinisbahkan kepada makhluk yang hina, makhluk yang rendah, maka dia pun akan ikut rendah gitu. Jadi kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa annahu arsala abdahu sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus hambanya sayyidana. Siapa hambanya? Yaitu pemimpin kita. Kalau orang dulu ngartikan dikata penghulu kita, bukan penghulu gitu kan. Dan lagi kalau penghulu tukang ngawinin. Penghulu kita, pemimpin kita Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang harus Allah taala utus. Harus Allah taala kirim di tengah-tengah kita ini seorang nabi dan juga seorang rasul. Untuk apa Allah taala utus nabi kita Nabi Muhammad? Ya, tentunya lihidayatihim, untuk memberikan petunjuk kepada makhluk yang ada. Ya, memberikan petunjuk ila tariqil haq, kepada jalan yang benar. Jadi dengan sebab diutusnya Rasul, diutusnya Nabi oleh Allah Ta'ala, kita jadi tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang batil. Ya.
mana yang sesat, mana yang hak. Tapi kalau di tengah-tengah kita kagak ada nabi, di tengah-tengah kita enggak Allah Ta'ala utus Rasul, enggak bakal tahu kita siapa Tuhan kita. Enggak bakal kenal kita Allah. Enggak bakal kenal kita yang namanya hukum haram, hukum halal, enggak bakal tahu kita. Nah, jadi diutusnya Nabi itu untuk memberikan petunjuk kepada kita kepada jalan yang benar, kepada jalan yang lurus, dan juga untuk menyempurnakan kehidupan urusan dunia kita, kehidupan nanti urusan akhirat kita. Mana yang boleh dilakoni sama kita, mana yang nggak boleh dikerjain sama kita. Kita tahu tuh bagaimana cara nikah, kita tahu bagaimana cara haji, bagaimana cara tawaf. Orang jahiliyah dulu sebelum diutusnya Nabi udah tawaf. Mereka udah ada yang tawaf. Ya. Tapi tawafnya mereka dulu telanjang. Ya, aurat kemana-mana, laki perempuan. Ya. Kata Bang Madi, enakan dulu dong. Ya. Nah, lihat aurat gitu. Ya. Nah, setelah Allah Ta'ala utusnya Rasulullah, dilarang. Orang kafir nggak boleh datang. Orang kafir dilarang untuk tawaf. Dan juga tata cara aturan tawaf itu sudah apa? Nah, sudah diatur oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak sembarang main tawaf-tawaf aja. Coba kalau nggak diatur oleh syariat agama, oleh Rasulullah, tawaf ada yang berbenturan ntar. Ya kan? Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, gitu kan? Ada yang bentrok ntar. Nah ini nggak Allah Ta'ala atur tuh melalui Rasulullah. Tuh caranya bagaimana tuh sudah diatur. Ya. Jadi penting buat kita bahwa diutusnya Nabi ini ke alam dunia di tengah-tengah kita karena untuk mubasyir wa munzir wa mubayyin linnasi. Jadi untuk memberikan kabar gembira. Nih, kalau engkau lakukan perintah Allah, inilah jaminannya surga. Tapi kalau engkau durhaka kepada Allah, ngerjain apa yang telah Allah Ta'ala larang, nih tempat engkau adalah neraka. Itu yang ngejelasin siapa? Rasul. Ya. Nah, jadi kudu ada Rasul, mubasyir wa munzir, memberikan kabar gembira, memberikan kabar ancaman, mubayyin linnasi ma yahtajuna ilaihi fi umuriddin wa dunya, untuk menjelaskan kepada manusia apa yang mereka butuhkan mengenai urusan dunia dan juga urusan agama. Ya. Karena nanti kalau Allah Ta'ala nggak utus Nabi, kalau Allah Ta'ala nggak utus Rasul, itu seperti apa yang Allah Ta'ala katakan dalam firman-Nya, walau anna ahlaknahum bi'azabim min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula fanattabi' ayatika. Kalau Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, kami binasakan mereka umpamanya, ya, dengan satu azab, ya. Sebelum diutusnya Rasul, sebelum diutusnya Nabi, oleh Allah Ta'ala diazab nih umpamanya, disiksa nih umpamanya, ya, maka pasti mereka tuh penduduk bumi yang diazab, yang disiksa oleh Allah Ta'ala, pasti mereka akan mengatakan laula arsalta ilaina rasula, coba ya Allah engkau utus kepada kami Rasul, pasti kami bakal mengikutinya. Nah sekarang kagak kesalahan, udah diutus Rasul, udah diutus Nabi, ya kalau ente kagak ngikut, ya ente nggak ada istilah kata ente mau berargumen apa, mau beralasan apa, kenapa engkau tidak mengikuti Rasul, begitu. Tapi kalau nggak diutus, nanti mereka berargumen, mereka beralasan, coba Allah utus kepada kami nih Rasul, utus kepada kami nih seorang Nabi, pasti kami akan beriman, pasti kami akan beriman kepadamu, beriman kepada Rasulullah. Ya. Jadi penting diutusnya Nabi di tengah-tengah kita, ya. As-sadiqu fi ma jaa bihi minal ahkam.
as-sadiqu, rasul yang benar, fima aja'a bihi minal ahkam, pada apa yang telah beliau bawa daripada hukum-hukum. Semuanya benar Rasul sampaikan. Apa yang Nabi kata, apa yang disampaikan oleh beliau sampailah ke kita sampai saat ini, itu semuanya memang benar adanya. Merupakan suatu yang hak gitu. Yang harus kita imani. Tuh, jadi benar, kagak bohong, kagak kadzib, kagak dusta beliau tuh. Ya. Kan sifatnya Nabi Rasul sidik, tabligh, amanah, fatona. Ya. Sidik gitu. Sifatnya sidik, kalau sodik orangnya gitu. Ya. Amanah, al-amin. Kalau amanah jujur, sifatnya kalau orangnya amin. Ya. Amin, amin ya. Terpercaya jadi. Ya. Amanah tuh amin. Sampai orang-orang kafir kalau mereka pengen jalan keluar dari kampungnya nitipin barangnya kepada Rasul. Saking Nabi bisa dipercaya itu. Padahal beda agama. Tapi kalau mereka mau nitipin barang ke Rasulullah. Karena terpercaya nih Rasulullah. Jadi memiliki sifat amanah. Ya. Nah kita pun begitu. Kalau kita pengen dipercaya sama atasan kita, pengen dipercaya sama orang, pengen dipercaya di tengah-tengah masyarakat, ya memiliki sifat yang namanya amanah. Ya. Jangan kita suka bongkar-bongkar amplop. Nah, suruh ngumpulin amplop, dibongkar sama dia, gue potong dulu lah ya. Uang jalan. Nah jangan. Ya. Apalagi yang namanya harta anak yatim, ya Allah. Sama juga kita makan api yang kita makan. Kita dipotong. Kalau mau main potong-potong, bilang langsung, nih ntar saya potong ya gitu. Jangan lo main entit-entit sendiri aja. Itu yang bahaya tuh. Ya. Nah, jadi kalau mau potong, bilang tuh. Ya, nanti saya potong sekian ya, minta ridho, minta ikhlas. Atau terserah deh tuh, lo mau ngasih berapa kayak kebijaksanaannya aja. Kayak gitu. Nah, komisi jangan kita yang nentuin, kita motong sendiri. Apalagi sampai itu anak yatim gak tahu. Nah, itu yang ente makan bukan duit pada hakikatnya, tapi api. Bahaya itu. Awas, hati-hati. Ya. Begitu. Wa fima akhbara bihi min umuril akhirati, dan benarlah pada apa yang telah Rasul kabarkan min umuril akhirah, dari urusan-urusan akhirat. Apa yang Nabi sampaikan sampailah sampai ke tengah-tengah kita ini, maka begitulah adanya. Beliau itu benar dan juga jujur. Harus kita imani. Seperti apa? Kal hasyri. Seperti yang namanya al-hasyr. Hasyr itu artinya ibaratun an saukihim jami'an ilal mauqif. Jadi yang namanya hasyr itu nanti semuanya kita bakal digiring. Digiring semuanya jami'an tuh, semuanya tanpa terkecuali. Ilal mauqif. Kemana? Ke tempat yang namanya padang mahsyar. Tempat perbendaharaan kita, tempat berhenti kita di situ, tempat kumpul kita di situ. Setelah kita dibangkitkan dari kubur kita, hufatan, uratan, nggak pakai sendal, nyeker gitu. Sendal kita kagak bakal dibawa. Yang karpil, yang pakalolo kagak dipakai. Nggak ada lagi emang juga. Ya. Uratan, nggak pakai busana kita. Kain BHS kita nggak pakai, kita tinggalin. Baju koko yang paling mahal, baju koko apa? Kagak bakal dipakai. Enggak dipakai sama kita. Semuanya ketika kita dibangkitkan dari kubur kita tanpa berbusana, untuk semuanya kita dikumpulkan ke satu tempat yang namanya padang mahsyar. Dari makhluk yang pertama kali diciptakan sampai yang terakhir di situ semuanya. Saat ketemu Luna Maya dong. Boro-boro mikirin Luna Maya.
Mikirin sendiri aja, ya Allah. Kagak kuat kita. Ya. Kagak kuat kita ketika itu ya. Kalau begitu kita bagaimana cepat-cepat keluar dari sini? Dia kagak tahu kalau keluar dari situ kalau bagian neraka lebih dahsyat. Segitu aja dia kagak kuat, apalagi neraka. Segitu kagak kuat. Tapi semuanya tergantung amal kita. Ada orang yang kelelep, dia punya apa itu? Nih, keringetnya. Ada yang ketutup, ada yang sedengkul, itu semuanya tergantung dia punya amalannya. Makanya kalau orang dulu suka bilang tuh, kalau umpamanya kita ngaji, umpamanya keringetan gitu, wah ntar ente padang masur udah kagak keringetan lagi katanya. Gitu. Iya, kita suka denger orang tua ngomong begitu. Iya, umpamanya kita bantuin guru, khidmat sama guru, kita nyuci piring, kita ngepel, keringetan kita tuh sampai jatuh-jatuh. Dia mengenakan ke di padang masar. Gitu kan. Ya, geus teu kesangan deui katanya gitu. Ya. Ya orang tua dulu tuh. Ya, bilang begitu kadang-kadang sama kita. Ya, itu maksudnya tergantung kita punya amal. Ada yang ketika itu Masya Allah, ini kayak ini matahari satu jengkal di atas kepala kita. Bagaimana rasanya itu? Semuanya kumpul, kagak ada renggang-renggang begini, ini masih dianggap renggang begini nih. Dempet-dempet. Udah matahari sejengkal dari kepala kita, kita semuanya dempet-dempet. Kayak apa itu rasa tuh? Nggak pakai baju, nggak pakai sendal. Coba. Bagaimana rasanya? Nggak bisa kita bayangin itu. Coba deh antum. Ya. Nah, makanya nih kesempatan buat kita deh. Perbanyak amal soleh. Itu. Jadi nggak renggang-renggang, dempet-dempet semuanya. Kayak nggak ada hawa gitu. Ya. Kayak kita apaan kalau kayak kita tuh kalau di dunia itu pas kita ngantri apa itu? Desek-desekan, mana panas, kagak ada hawa. Itu gambaran dunia kagak seberapa. Ringan, enteng, yang enteng aja kita rasakan kagak kuat di dunia. Apalagi di padang mahsyar sono. Di dunia gitu aja ada yang pingsan. Ya kan? Ada yang keinjek-injek. Lagi mana itu? Kita bakal keinjek apa enggak? Tergantung amal semuanya. Tergantung amal semuanya. Ya kan? Di Ka'bah tuh orang tawaf tuh kan sampai ada yang keinjek-injek gitu. Itu coba bayangin. Ya balik lagi ke amal udah deh. Gitu. Cuman kalau orang pengen haji, pengen umroh jangan ditakut-takutin. Ceritanya yang enak-enak aja. Lo kenapa nggak mau umroh? Ente kenapa nggak mau haji? Gue takut dikentung sama malaikat. Jadi yang kebayang itu mulu. Pada akhirnya kagak jadi haji, kagak umroh juga. Itu. Jadi kita ceritanya yang enak-enak aja udah. Yang kagak enak ditutupin udah. Makan enak, tidur enak, gitu aja udah. Ibadah nikmat gitu. Ya. Tuh. Mana tadi? Wal hasyr. Ya. Jadi kita semua bakal dikumpulkan di satu tempat yang namanya padang mahsyar di situ. Ya. Mau manusia, mau bangsa jin di situ kumpul. Yang dibalas, yang nggak dibalas, kumpul semuanya. Ya. Kumpul semuanya di situ. Ini menurut alam mazhaba ilaihil muhakkikun wa sahahu an-Nawawi, ditashihkan oleh Al-Imam Nawawi. Ya. Ada yang dibalas karena amalnya, ada juga yang nggak dibalas. Semuanya kumpul di situ. Bakal kumpul semuanya di situ. Ya. Wan nasri, nasr artinya kita bakal dibangkitkan. Ya. Dibangkitin, al-ba'ats ini. Ya. Yang tadinya kita mati dihidupin lagi. Ikhrajuhum min kuburihim. Kita dikeluarin lagi dari kubur-kubur kita. Ya, dikumpulin lagi kita. Ya, dikeluarin lagi kita dari kubur-kubur kita semuanya itu untuk dikumpulkan. Ya, jadi ada ba'ats, ada nasr.
Ya, sama aja al-ba'tsu an-nasyru, artinya dibangkitkan begitu. Ya. Makanya ada seorang yang musuh dengan Rasulullah yang bernama Ubay bin Khalaf. Jadi kita sekalipun kita udah hancur, atau seumpamanya kita dimakan ketika mati dimakan oleh binatang buas, waktunya dibangkitan mah dibangkitin ntar. Utuh lagi. Sekalipun ada orang ditelan binatang buas, hancur badannya. Ya, habis dia punya anggota tubuhnya, ketika dibangkitinnya bisa dibangkitin lagi udah. Sekalipun kita udah hancur semuanya, menjadi remuk tulang belulang. Apakah Allah Ta'ala sanggup? Bisa Allah. Makanya ada seorang yang bernama Ubay bin Khalaf. Ya. Ubay bin Khalaf ini mendatangi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ubay bin Khalaf ini orang yang ingkar dengan yang namanya hari dibangkitkan. Ya. Lantas dia menghadap Rasulullah. Sambil dia bawa tulang. Dia bawa tulang, kemudian tulang ini diremukin sama dia. Di hadapan Nabi tulangnya dihancurin gini. Tulang ayam kayak tulang kambing dibikinin sama dia. Ya. Sampai dikata atarallaha yuhyi hadza ba'da ma baliya. Apakah pendapat ente benar Allah Ta'ala itu bisa ngancurin tulang yang udah jadi tulang belulang ini udah hancur? Apa iya Allah Ta'ala bisa ciptain lagi dari tulang ini? Gitu. Apa jawab Rasulullah? Naam. Wa yab'atsuka wa yudkhiluka an-nar. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkanmu ke dalam api neraka. Digitunya jawabannya Rasulullah. Singkat. Gitu. Begitu juga Allah Ta'ala akan memasukkan engkau ke dalam api neraka. Begitu aja jawab Rasulullah. Jadi dia nggak percaya. Gitu. Jadi walaupun kita matinya kayak gimana, kondisi badan kita hancur, umpamanya palanya doang yang dikubur, umpamanya badan semuanya hancur, tetap ketika dibangkitkan utuh semua kita. Utuh semua kita. Nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ya. Tuh, itu harus kita yakini. Ini datangnya dari siapa? Dari Rasul. Ya. Wa azabil qabri. Begitu juga harus kita yakini yang namanya azabil qabri. Siksa kubur. Jadi siksa kubur itu ada. Artinya benar adanya tuh yang namanya siksa kubur. Jangan sampai kita nggak yakini di situ. Ya. Makanya Rasul minta kepada kita, mintalah engkau perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita tasyahud akhir. Ista'idzu billahi min azabil qabri. Mintalah perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Ya. Dalam tasyahud akhir kita minta Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Emang diperintah sama Rasulullah. Yang kedua, wa min azabin nar, dari siksa neraka, wa min fitnatil mahya, ya, wal mamat, daripada fitnahnya ujian ketika kita hidup, ujian setelah kita mati. Jadi kita itu ketika hidup Allah Ta'ala uji, ketika mati pun bisa jadi Allah Ta'ala uji kita. Gitu. Makanya dalam doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Jangan engkau berikan ujian kepada kami setelah si mayit ini tiada. Ya, ujiannya apa? Itu masalah warisan ribut. Nah, ujian itu. Ujian buat kita. Ya, yang tadinya masih ada orang tua akur, adem ayem, tegur sapa. Ya. Pas sudah meninggal dunia, nah, ya udah, banyak yang terjadi itu. Begitu. Ya. Jadi jangan sampai kita dikasih ujian setelah kita meninggal dunia, itu anak-anak kita pada ribut semuanya. Pada berantem semuanya. Makanya orang yang rakus dalam masalah warisan itu berarti dia telah melakukan 3 hal dosa secara sekaligus. Pertama, berarti dia telah zolim. Zolim bagaimana? Oh, yang namanya zolim ya udah. Ya, mengambil hak orang lain. Yang kedua apa? Yang kedua berarti dia telah durhaka kepada kedua orang tuanya.
Yang ketiga, berarti yang ketiga dia telah memutuskan hubungan silaturahmi. Secara bersamaan dilakukan oleh dia itu 3 dosa besar ini. Sekaligus 3 dosa ini dilakonin sama dia. Gitu. Emang semuanya udah Allah Ta'ala atur. Semuanya udah Allah Ta'ala atur. Kalau hibah beda lagi. Kalau hibah kan dikasihnya ketika kita masih hidup tuh. Orang tua masih hidup. Takut lo pada enggak, pas gue mati lo pada berantem apa gimana. Sekarang ada, mulai sekarang dah gue hibahin tuh. Gue bagi rata aja udah. Itu namanya kalau orang tua masih hidup namanya hibah. Bukan apa? Bukan warisan. Kalau orang tua masih ada, bapak masih ada, ibu masih ada, anak nanya, "Bu, Pak, warisan saya mana?" Itu namanya anak kurang ajar. Karena masih ada. Bapaknya masih ada. Ibunya masih ada. "Pak, warisannya mana?" Lagi mana disebut warisan? Warisan itu kalau udah apa? Meninggal. Kalau dibagi sama bapaknya lagi hidup, namanya bukan warisan. Apa? Hibah namanya. Begitu. Ya. Orang suka salah itu saat dia bukan warisan loh. Padahal gitu. Iya, salah bahasa. Lo aja masih ada gimana disebut warisan? Kan begitu. Masih hidup dia kan. Ya. Wa azabil qabri tadi, wa su'ali munkarin wa nakirin, dan pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Malakani merupakan 2 malaikat. Ya, sifatnya bagaimana keadaan tuh munkar dan nakir itu? Nah, dia itu aswadani azraqani, hitam kebiru-biruan. Kayak siapa ya? Hitam jadi apa itu? Kalau hitam kebiru-biruan apa itu? Bengup ya? Bengup. Apa namanya? Hitam kebiru-biruan. Kalau buluk sih, buluk kayak ada itu putih tapi ketutup putihnya, buluk namanya itu. Ada hitam. Ya. Itu. Kalau buluk sih hauk namanya. Buluk? Hauk amak tadi ya, kulit dia. Itu hauk buluk namanya. Kalau ini malaikatnya hitam kebiru-biruan. Kayak bengap gitu kali ya, habis ditonjokin apa gimana gitu. Kayak begitu dah. Ayunuhuma kakudurin nuhas, matanya seperti panci yang terbuat daripada nuhas, tembaga. Wa fi riwayatin kalbarki, sampai dikatakan dalam satu riwayat dia punya matanya seperti nyalanya petir. Aswatuhuma karra'di, suara keduanya seperti apa ya? Gledek. Jadi kalau ngomong kayak gledek gitu. Kita gimana bisa jawab ya, suara begitu kaget duluan kita. Tapi tenang aja, tergantung amal udah. Ya. Gue bisa jawab apa kagak. Kita sekarang kagak bisa bahasa Arab, di sono ntar tergantung amal udah. Sekalipun kita nggak belajar bahasa Arab. Sekalipun bolos mulu belajar sorob. Idza takallama yakhruju min afwahihima kannar, kata Syekh Nawawi dalam kitab yang lain. Apabila keduanya berbicara, itu keluar dari mulut keduanya kanar, kayak api. Gitu. Kayak api keluar tuh dari mulut keduanya. Biyadi kulli wahidin minhuma mitrakun min hadid. Di setiap salah satu tangan daripada malaikat tadi ada martil min hadidin, terbuat daripada besi. Lau duriba bihil jibalu lazabat, kata Syekh Nawawi, seandai kata martil yang dipegang oleh malaikat munkar dan nakir itu seandai kata dipukulkan ke gunung, itu gunung bakal hancur. Gunung kita gini, hancur tuh gunung. Lagi mana ke kepala orang. Ya. Kagak percaya, rasain aja ntar. Ya, rasain aja ntar. Tapi kalau sama orang mukmin ya nggak gitu-gitu amat gitu. Itu sih buat orang kafir. Kalau sama orang mukmin sih baik dia. Ya.
Yarfuqani bil mukmin. Kalau sama orang mukmin lemah lembut. Di mana anjeun? Kalau kata kita begitu Sundanya. Dari mana? Dari pulau gitu kan. Kalau bisa jawab gitu man rabbuka? Allahu rabbi. Tapi kalau orang kafir man rabbuka? Man nabiyuka? Gitu. Jawabnya cuma ah-ahan gitu. Kagak bisa jawab dia. Ya. Tapi kalau orang mukmin yang Allah Ta'ala berikan taufik, diberikan kemudahan sama Allah, man rabbuka? Allahu rabbi. Man nabiyuka? Muhammad nabi. Begitu dijawabnya. Ya. Nah, ini masih panjang ya. Wal mizan wasyirat wal jannah. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sabtu depan bagaimana ya saudara? Itu ya. Tasrik ya, masih tasrik ya. Tasrik biasanya ngaji nggak? Hah? Ntar saya buka kagak pada ngaji lagi. Ya. Berarti tasrik libur ya. Cuman syaratnya bawa kambing sini. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum kita dengan doa, Al-Fakir mohon keikhlasan antum semuanya untuk membacakan suratul Fatihah untuk saya punya adik ipar di Banten ya, namanya Muslihah yang sedang dirawat di operasi